Shalom. Hukum tabur tuai adalah suatu hukum yang mengatur bahwa setiap perbuatan kita akan berujung pada suatu konsekuensi. Jika kita memilih untuk berbuat baik, maka satu hari nanti kita pun akan menuai kebaikan dari hasil kebaikan yang telah kita perbuat. Hal yang sama akan terjadi jika memilih untuk melakukan yang jahat. Tabur tuai menjadi salah satu hukum yang penting yang perlu kita mengerti, karena penting bagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Ingat ya, Tuhan itu nggak cuma kasih, tapi juga Tuhan yang adil. Maka itu di Galatia 6 ayat 7-8 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai dalam hidup yang kekal dari roh itu. Tabur untuk hal yang jahat, yaitu daging, dasarnya adalah kebencian, iri hati, kepahitan. Kejahatan adalah pikiran, keinginan, dan perbuatan yang jahat dan berdosa, yang memberikan dampak buruk untuk diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Segala sesuatu yang jahat adalah segala sesuatu yang melawan Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Tabur untuk melakukan kebaikan dasarnya adalah murah hati dan kasih. Keduanya adalah unsur dari buah roh yang terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 itu, dan juga tidak ada hukum pun yang menentang hal itu. Orang yang menghasilkan buah roh adalah orang dewasa rohaninya, bukan orang itu selalu mengharapkan khotbah eksposisi yang dewasa rohaninya, tapi orang yang bisa menghasilkan buah roh itu orang yang dewasa rohani. Kenapa sih kita harus murah hati? Karena apa? Yang pertama, karena itu Bapa itu murah hati. Maka itu ada perintah di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Yang kedua, orang yang mau bermurah hati, berbuat baik pada diri sendiri. Kita baca di Amsal 11 ayat 17a. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dasar dari orang murah hati adalah kasih. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 6a. Ia tidak bersukacita karena tidak adilan, tapi karena kebenaran. Orang itu tidak bisa melakukan tabur tanpa adanya kasih dan kemurahan hati, karena orang yang menabur itu artinya memberi atau menyebar, sama dengan murah hati. Murah hati itu apa? Memiliki hati yang suka dan mudah untuk memberi. Kecenderungan manusia adalah senang untuk menerima daripada memberi. Makanya orang itu lebih suka diberi utang daripada daripada memberi utang juga. Itu yang penting. Soalnya kadang itu yang utang itu malah lebih galak daripada yang ngutangin gitu. Orang yang memberi itu berarti ada kasih dan murah hati dalam hidupnya. Nah, kalau kita menabur itu harus ada prioritasnya. Yang pertama itu harus keluarga inti ya. Harus keluarga inti. Gimana kalau misalnya kita itu nggak peduli sama keluarga inti kita nggak peduli sama orang tua kita juga nggak peduli sama pasangan kita, nggak peduli sama
anak-anak kita, gimana kita itu bisa menabung sama orang lain. Maka itu kita baca di 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seseorang yang tidak membiarkan sanak saudaranya apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dan juga di 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Ya, kita itu harus keluarga kita harus kita prioritaskan. Harus itu ya kita pelihara dulu gitu mereka itu ya. Tujuannya apa sih? Mendapatkan ketenangan karena tidak ada tuduhan di hati kita, baik tuduhan dari iblis maupun tuduhan dari orang lain yang nyinyir gitu ya. Ini ada di 1 Yohanes 3 ayat 19b. Demikian kita boleh menyenangkan hati kita di hadapan Allah. Yang kedua yaitu untuk pembangunan rumah Tuhan, itu ada di Hagai. Tapi ini bukan maksudnya ini mutlak ya, bangunan rumah Tuhan harus kita sumbang gitu loh. Tapi kalau kita tergerak ya nggak apa-apa. Hagai 1 ayat 1-14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, kepada Yosua bin Yosadak, imam besar dunia. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi keruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu nampak banyak, tapi kamu membawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanmu di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku telah menjadi keruntuhan, sedang kamu masih sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku mengambil kekeringan datang di atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga kata Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikianlah aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangatnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka melakukan pekerjaan yang pembangunan rumah Allah semesta alam. Nah, ini bukan semuanya kayak gitu, pasti kayak gitu ya. Kalau kita mau nyumbang bangun gereja itu kita bisa berarti Tuhan, enggak. Memang konteksnya di sini tuh sebenarnya apa? Ya ini tuh
kan dulu di Israel itu kan ya tempat ibadah kan cuma satu ya, nggak kayak sekarang banyak kayak gitu ya. Ya mereka tuh nggak mau beribadah jadinya di konteksnya kan. Maka itu kita salah satu itu juga menabung, apalagi bangunan rumah Tuhan juga gitu loh. Terlebih yang di daerah yang terpencil. Tuannya apa diberkati Tuhan di Hagai 2:19 ayat 20. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya mulai hari ini dan yang ke-24 bulan ke-9. Mulai 2 hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih yang masih tersimpan di lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun masih belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan mulai memberi berkat. Yang ketiga, yaitu orang miskin. Itu Amsal Amsal 28 ayat 7. Siapa membenci orang miskin tak akan kekurangan, tapi orang yang menutup matanya sangat dikutuki. Yaitu Tuhannya apa? Tidak akan berkekurangan kalau kita benar-benar ngasihnya itu ke benar-benar orang yang miskin ya, bukan yang sekedar miskin cuma demi duit aja, karena malas kerja atau gimana sehingga minta terus di lampu merah, di warung-warung dan sebagainya. Kita kalau orang miskin ini benar-benar yang tidak berdaya, benar-benar sudah tua, sudah renta, bahkan sudah benar-benar sudah nggak bisa jalan, dengan kakinya itu sampai atrofi atau ototnya itu sudah mengecil sehingga orangnya itu nggak bisa jalan. Kalau benar-benar gitu, benar-benar dia sakit dan sebagainya, bisa kita bantu. Tapi kalau kita masih muda, yang pengemis yang masih muda, yang masih segar, ya itu nggak perlu kita kasih ya. Juga kalau nggak ngemis pun, orang miskin yang ada di sekitar lingkungan kita, kalau mereka sudah benar-benar tidak berdaya, ya harus kita kasih. Kalau masih berdaya, kita kasih bantuan modal untuk bisa buka warung atau gimana gitu loh. Ya, wayangnya tidak akan berkekurangan. Maksudnya tidak akan berkekurangan tuh hidupnya pokoknya cukup ya. Yang terakhir, semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Galatia 6 ayat ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Contohnya apa? Tabita, kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Di Yope ada seorang murid yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan ia dimandikan. Mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segala datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdiri di dekatnya dan saling menangis menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada saat masih hidup. Ya, Dorcas ini adalah seorang perancang busana, bahkan sebagai penjahit juga. Dia selama masa hidupnya baik banget tuh ya, sampai orang-orang yang tidak mampu dia buatkan baju yang bagus supaya mereka nggak pakai baju yang jelek atau bahkan yang sampai comang-camping gitu. Tuannya itu apa? Yaitu nama baik. Itu ada di Pengkhotbah 7 ayat 1, yaitu nama yang harum lebih disukai daripada minyak yang mahal. Karena nama yang baik itu ya, meskipun orang itu meninggal pun pasti akan ya, nama itu akan tetap ada juga kan ya,
akan tetap baik dan juga disenangi semua orang. Dorcas tadi di ayat ke-39 yang B, sampai di sana di bawah ruang atas semua janda berdiri dekatnya sambil menangis karena menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Dorcas disenangi banyak orang. Dan bagaimana sikap dari seorang penabur, kita baca di Lukas 10 ayat yang 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan itu, dan ketika melihat itu tergeraklah oleh belas kasihan. Yang intinya kalau menabur itu harus dengan belas kasihan. Menabur kan dengan pikiran dan perbuatan, maka itu kan harus juga dengan belas kasihan. Dasarnya itu empati bukan simpati. Ini konteksnya kan di perikop ini kan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu empati, beda sama dengan imam dan juga orang Lewi yang cuma simpati, halah orang itu mati. Dan mereka kan imam sama Lewi itu kan merasakan najis. Kalau itu misal itu dianggap mayat, maka itu kan kita harus mempunyai empati, bukan simpati kalau kita mau nabur. Yang kedua, kita harus rela hati, bukan dengan terpaksa tapi juga dengan sukacita. Ada di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Siapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan ikut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkumpul, senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti yang ada yang tertulis, ia bagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Memberi itu harus dengan rela, bukan dengan cuma karena kita dilihat orang, ya harus kita kasih banyak, tapi sekali kita nggak rela, nggak pun. Yang ketiga itu tidak menyerah. Tidak menyerah itu apa? Biarpun dijati itu menabur baik. Masuk 126 ayat yang ke-6. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa bekas-bekasnya. Nah, kita harus nabur, memang harus di tempat yang tepat. Kalau itu tempat yang tidak dianjurkan, itu yang nabur yang tidak dianjurkan itu yang gimana sih? Yang pertama, di tempat yang tidak subur atau yang tempat yang salah. Yeremia 4 ayat ketiga, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda, kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru, janganlah menabur di tanah tempat itu. Contohnya di sini apa? Menabur tempat kayak tempat-tempat yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, kayak menabur di diskotik, menabur untuk membangun pelacuran dan sebagainya. Yang kedua, menabur yang tidak dianjurkan itu dengan motivasi yang salah dalam menabur. Ini salah satunya. Motivasi yang salah itu adalah menabur untuk dipuji. Yeremia 12 ayat yang ke-13. Maka binasa telah datang melintasi segala bukit gunung di padang gurun, sebab pedang telah mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ujung yang lain. Tidak ada lagi menabur
tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menaburkanmu, tapi yang dituai adalah semua duri. Mereka telah bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Mereka mendapat malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyalanya. Contohnya di sini apa orang Farisi, kita baca di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ini yang kita baca di 2 minggu yang lalu, dia tentang berdoa itu ya. Dan apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata supaya kepadamu, sesungguhnya mereka telah mengukir upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Akan balasnya lagi pula dalam doamu, janganlah bertele-tele seperti biasa orang yang tidak mengenal Allah, karena menyangka bahwa 6 ayat 1 sampai 4 salah ya ayatnya. Ingatlah, jangan kau melakukan kewajiban agamamu di hadapan supaya dilihat orang, karena demikian kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku kata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan karena tersembunyi, maka Bapamu yang di surga akan membalasnya. Jadi yang doa sama di sedekah ini sama. Kita itu harus dalam motivasi yang benar, bukan untuk dipuji. Maka itu di Amsal 16 ayat 2 dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Yang terakhir, menabur yang tidak dianjurkan itu gimana? Dengan hasil yang tidak bersih, berdosa. Mika 6 ayat 11 sampai 15. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang bawa kaca palsu atau pundi-pundi batu besi timbangan tipu. Orang yang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, dia berkata dusta dan lidah dalam mulutnya adalah penipu. Maka aku pun akan memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau akan makan tapi tidak akan menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menginginkan sesuatu tetapi engkau tidak dapat menyelamatkan, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada budak. Engkau akan nabur tapi tidak akan menuai. Engkau akan memberi buah zaitun tapi tidak bergaram dengan minyaknya, juga memberi buah anggur tapi tidak meminum buah anggur. Ini apa? Orang-orang yang hasilnya akan bersih, misal dari merampok uang di bank, akhirnya dibagikan orang miskin kayak Robin Hood, itu nggak boleh. Apalagi hasil korupsi ya, itu tidak boleh diberikan kepada orang yang membutuhkan, anak yatim dan sebagainya. Terlebih kan yang kalau di seberang itu ada yang mendoakan, enggak lah ya, kalau uang hasil korupsi tidak boleh diberikan, apalagi terutama yang ya kalau benar orang Kristen jangan lah ya sampai kayak gitu. Terus ini ada ayat yang terakhir, ada satu lagi di Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, ini tuannya apa? Kalau itu yang baik itu dilakukan, kalau yang tadi sikap menabur yang empati, rela hati, dan tidak menyerah, itu Amsal yang pertama di Amsal 11 ayat 25a. Sebab siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Yang terakhir di Kisah Rasul 20 ayat 35b. Kisah Rasul 20 ayat 35b.
bahwa dengan bekerja demikian kamu harus membantu orang-orang yang lemah dan harus ingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Maka itu ada slogan, jadilah pejuang dan jangan jadi orang yang diperjuangkan, ya. Kalau kita menabur harus kita dengan hati yang tulus, ya. Menabur itu memang gak selalu uang, tapi bisa dengan pikiran dan perbuatan. Kita juga kalau ngasih waktu ke orang, kita mendengarkan orang, kita juga menabur kok itu, ya. See you and God bless you.